Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Mispita Dwi Purnamasari, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang, program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterkaitan bahasa dengan jenis kelamin dan keterkaitan bahasa dengan usia. Mari kita simak dan dengarkan secara seksama ya. Keterkaitan bahasa dengan jenis kelamin atau gender. Studi tentang bahasa dan gender sudah dimulai sejak tahun 1920 sampai 1940. Selanjutnya, berkembang pesat pada tahun 1970, asumsi umum sudah menyiratkan bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda dalam menggunakan bahasa karena dari segi seks mereka berbeda. Para ahli linguistik pun sependapat bahwa perbedaan karakteristik bahasa yang digunakan antara laki-laki dan perempuan dapat diamati dan dibedakan. Hal yang diyakini itu tidak dapat diganggu-gugat dalam kehidupan masyarakat. Interseksualitas merupakan sebuah anomali dalam kehidupan masyarakat, bahwa laki-laki dan perempuan berbicara secara berbeda adalah sangat alamiah. Yang pertama yaitu suara dan intonasi. Sumarsono tahun 2008 menyatakan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah faktor suara dan intonasi. Banyak orang yang bisa mengenal suara pria atau wanita karena secara umum bisa dikatakan volume suara pria relatif lebih besar daripada wanita. Kemudian yang kedua, laki-laki atau perempuan yang lebih banyak berbicara. Pada tahun 2006, sebuah buku ilmu pengetahuan populer karya Lowan Brizendine, The Female Brain, menyatakan bahwa perempuan rata-rata mengucapkan 20.000 kata sehari, sedangkan laki-laki rata-rata hanya mengucapkan 7.000 kata dalam waktu satu hari. Kemudian yang ketiga, bahasa pada waria dan gay. Waria atau singkatan dari wanita pria atau wadam, wanita Adam atau Hawa Adam, merujuk kepada orang-orang yang secara biologis atau fisik berkelamin laki-laki, tetapi berpenampilan, berperilaku atau mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Berikut contoh penggunaan bahasanya. Bahasa Indonesia Banci dapat kita lihat di sini ada kata bencong atau bencesomo, kemudian ada kata hemong atau hemsmin bersetubuh, lalu ada kata meong atau mis. Kaidahnya, ambil 3 bunyi pertama atau 2 jika kedua tidak ada. Tambahkan ong atau s di belakangnya. Ada pula bentuk menyimpang atau selain kaidah di atas, yaitu orang Arab sama dengan erbong, orang Cina sama dengan pacenongan, perempuan sama dengan prempewong atau prempong. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai keterkaitan bahasa dengan usia. Berdasarkan usia, dapat dilihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa, dan orang yang tergolong lansia atau lanjut usia. Namun demikian, variasi tutur tersebut sifatnya temporer karena pengguna ragam tutur tersebut juga mengalami perubahan usia. Sering dengan perubahan usia tersebut, maka ragam yang digunakan seseorang akan berubah. Cair dan Agustina tahun 2024. Yang pertama, ada tutur anak-anak. Pada tutur anak-anak, ibu menentukan mana kata yang layak untuk anak dalam pergaulannya di dalam masyarakat. Jadi, mengacu pada adanya semacam social pressure untuk mendorong motivasi anak agar mau menggunakan kata-kata itu. Si ibu dalam berinteraksi dengan si anak meluluhkan atau mengakomodasikan diri ke dalam bahasa anak. Artinya, si ibu juga menggunakan kata-kata itu, si ibu membahasakan diri seperti anak-anak. Kemudian yang kedua, tutur anak usia SD. Anak usia sekitar 7 tahun biasanya sudah masuk SD. Setelah di SD, kepada mereka diajarkan keterampilan suatu bahasa. Paling tidak, 2 kemungkinan bisa terjadi, yaitu yang pertama mereka diajarkan bahasa yang sebenarnya merupakan bahasa ibu mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu ada tutur remaja. Masa remaja ditinjau dari segi perkembangan, merupakan masa kehidupan manusia yang paling menarik dan mengesankan. Masa remaja mempunyai ciri antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Ciri ini tercermin pula dalam bahasa mereka. Yang keempat, tutur dewasa. Ragam orang dewasa dalam masyarakat dicirikan dengan keteraturan atau kesesuaian dengan kaidah kebahasaan yang berlaku dalam tiap-tiap bahasa tersebut.
Tutur orang dewasa berbeda dengan tutur anak-anak atau remaja. Biasanya orang dewasa cenderung menggunakan bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia, tergantung kepada siapa dan di mana ia berbicara. Nah, pun kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan usia dapat dilihat perbedaan variasi bahasa yang digunakan oleh anak-anak, para remaja, orang dewasa, dan orang yang tergolong lansia atau lanjut usia. Namun demikian, variasi tutur tersebut sifatnya temporer karena pengguna ragam tutur tersebut juga mengalami perubahan usia. Sering dengan perubahan usia tersebut, maka ragam yang digunakan seseorang akan berubah. Tutur anak-anak pada masa awal perkembangannya biasanya ditandai dengan adanya penyusutan fungtor atau kata tugas, sementara pada anak usia SD, tuturnya mulai lebih sistematis dan biasanya anak telah mendapatkan bahasa baru yang diajarkan di sekolah. Tutur remaja ditandai dengan kreativitas yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh kelompoknya saja. Pada orang dewasa dicirikan dengan keteraturan atau kesesuaian dengan kaidah kebahasaan yang berlaku dalam tiap-tiap bahasa tersebut. Ragam bahasa yang relatif adalah ragam tutur orang dewasa. Dalam kaitannya dengan hubungan penggunaan bahasa dan jenis kelamin atau gender, menurut ilmu sosiolinguistik dapat dilihat adanya perbedaan ragam tutur yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Asumsi umum sudah menyiratkan bahwa perempuan dan laki-laki memang berbeda dalam menggunakan bahasa karena dari segi seks mereka yang berbeda. Para ahli linguistik pun sependapat bahwa perbedaan karakteristik bahasa yang digunakan antara laki-laki dan perempuan dapat diamati dan dibedakan. Perbedaan terjadi pada intonasi suara ketika berbicara dan perempuan yang lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.